Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Kali ini bersama Sekar lagi akan menemani Sobat Sport di episode kali ini. Dan seperti biasa kita nanti akan kedatangan narasumber, juga nanti kita berbincang-bincang dengan narasumber kita di episode kali ini. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih, kabarnya Sobat Sport gimana? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia gitu ya. Gimana pun kondisi cuaca akhir-akhir ini, kita juga harus tetap jaga kesehatan. Selain konsumsi makanan dan minuman bergizi, kita juga harus olahraga. Nah, selain itu kita juga harus memastikan bahwa cakupan atau kebutuhan vitamin harian kita itu tercukupi, Sobat Sport. Jadi kali ini aku mau rekomendasiin salah satu produk minuman multivitamin yang bisa membantu kita menyukupi kebutuhan vitamin harian kita. Ada Oranamin C. Oranamin C ini merupakan minuman multivitamin yang mengandung vitamin lengkap dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Jadi Sobat Sport jangan lupa jaga kesehatan, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, olahraga, dan pastikan kebutuhan vitamin harian kita tercukupi. Oke, karena kalau biasanya kita kedatangan narasumber itu dari UKM, terus juga atlet prestasi gitu kan, kita akan membahas prestasi-prestasi atletnya. Kira-kira kali ini kita kedatangan narasumber dari mana, siapakah narasumber kita, dan menekuni olahraga apa. Tanpa berlama-lama lagi, daripada penasaran gitu kan, kita langsung aja kenalan sama narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita ngobrol banyak, kan sayang banget kalau nggak kenalan gitu ya. Nanti bingung ini siapa sebenarnya gitu. Jadi boleh dong kayaknya kenalan dulu sama Sobat Sport. Halo semua, kenalin nama aku Aisyah Jenar Raksita Devi, biasa dipanggil Eca. Sekarang lagi semester 6 dari Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi. Oke, kita hari ini akan berbincang-bincang bersama Kak Eca gitu ya, yang merupakan mahasiswi farmasi di Universitas Brawijaya. Gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Dari kalau tahun lalu itu aku diamanahi di BEM ya, jadi kepala biro litbang, terus tapi udah demis, jadi tahun ini cuman kuliah aja sih. Oke, tapi dengar-dengar nih Kak Eca adalah seorang atlet ya. Betul. Atlet di bidang olahraga apa sih Kak? Di bidang olahraga renang. Wah, jadi hari ini nanti kita bakal mengulik gitu ya perjalanannya Kak Eca gitu selama jadi atlet renang. Itu kayak gimana awalnya, terus gimana sih perkembangannya sampai hari ini gitu ya kayak. Kalau misalkan kita mulai dulu dari ini cerita awalnya, apa sih yang ngebikin Kak Eca tuh akhirnya memutuskan buat menekuni olahraga renang? Oke, kalau awalnya itu ya anak kecil siapa sih yang nggak disuruh berenang sebenarnya ya. Jadi dulu tuh karena nggak kurang kegiatan gitu, aku disuruh berenang aja deh gitu kan. Terus iseng-iseng juga ikut lomba, terus ternyata dilihat ada bakatnya nih, kok baru SD tapi udah menang. Jadinya makin ditekunin sampai sekarang masih berenang deh akhirnya. Oh, berarti lomba renang pertama yang diikuti waktu Pas SD. Iya. SD kelas berapa Kak? Kelas 1-2 deh kayaknya, antara itu deh. Tapi mulai menekuni atau mulai olahraga renangnya tuh kapan? Dari TK udah tiap hari udah berenang. Wah, berarti dari kecil, masih kecil banget udah ikut renang ya. Betul. Sampai sekarang bahkan bertahan Sampai gitu sekarang. ya. Oke, kalau dulu Kak Eca itu pasti kan disuruh orang tua dulu nih. Tapi kayak apa sih yang bikin Kak Eca tuh tetap menekuni olahraga ini sampai sekarang gitu? Yang awalnya kayak cuma disuruh aja, apakah karena seru, nyaman, atau gimana? Kalau dari aku sendiri sih kayak kalau lagi berenang tuh rasanya nggak ada pikiran apa-apa gitu loh. Kayak kalau sekolah itu kan kayak kadang stres sekolah gitu, apalagi makin gede gitu kan kayak ada aja kegiatannya gitu kan. Tapi kalau udah di berenang nih kayak rasanya nyaman gitu. Jadi aku berenang terus sampai hari ini. Oh gitu. Berarti awalnya itu TK ikut renangnya dari mana? Maksudnya les kah, ikut klub kah, atau gimana? Ya dari awal udah ada di tempat lesing gitu. Berarti emang udah apa ya, difasilitasi gitu ya sama orang tua gitu ya. Betul. Berarti dukungan dari lingkungan sekitar terutama keluarga tuh kuat supportnya ya. Besar banget sih. Kalau dari pertemanan lingkungan sekitar? Kalau dari berenang sendiri kan karena tiap hari berenang juga gitu, jadinya temannya tambah banyak ya. Itu juga hal terseru di berenang. Kayak di luar sekolah kita masih punya teman. Terus teman-teman sekolahku juga kadang suka support aku kalau lagi lomba-lomba tuh mereka selalu support datang. Jadi
dari temen juga selalu support terus. Oke, luar biasa. Kalau misalkan tadi kan dari kecil nih, dari TK gitu kan, terus lomba pertamanya di SD dan itu langsung menang gitu kan. Gimana sih perasaannya Kak Echa waktu itu? Apakah kayak, oh ini kayaknya emang tempat aku di sini nih gitu, atau motivasi apa sih yang bikin Kak Echa akhirnya bertahan sampai sekarang gitu, tetap menekuni renang? Bisa dibilang gitu sih, kayak aku baru pertama tapi udah menang nih, rasanya tuh euforianya beda gitu loh. Apalagi kayak teman-teman yang lain tuh belum bisa dapat kesempatan itu kan di umur yang kecil gitu. Setelah ngerasain euforia tersebut aku kayak mau lagi, jadi kayak terus-terusan semangat terus. Apalagi ternyata benefit yang dari renang dapetin itu kan kayak nggak cuman apa ya, kayak dapat apa gitu, tapi kita juga kayak kita bisa jadi lebih sehat, kita punya pertemanan yang bisa lebih sehat juga, jadi makin lama kayak makin nyaman di berenangnya gitu. Oke, berarti emang selain awalnya emang kayak disuruh gitu ya, tapi karena ngerasa nyaman, terus juga lingkungan sekitar juga support dan cocok mungkin ya, terus ngerasa itu tadi kayak renang tuh jadi tempatnya refreshing gitu ya, dari hiruk pikuk kehidupan duniawi gitu kan. Luar biasa. Berarti sampai sekarang pun masih aktif jadi atlet di Sampai sekarang masih jadi atlet. Oke. Sampai sekarang juga masih selain apa bawa nama daerah juga, jadi sekarang kan kuliah di UB, jadi bisa bawa nama UB juga gitu. Oke, luar biasa. Nah, pastinya menarik sekali ya Sobat Sport. Nanti kita akan kulik lebih lanjut lagi gitu kan ya, gimana sih perjalanannya Kak Echa gitu kan dalam mengharumkan nama daerahnya sampai nama UB gitu. Terus juga apa aja sih yang dilalui Kak Echa gitu selama menekuni olahraga renang dari kecil sampai sekarang. Nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya kayak. Tapi setelah yang satu ini, jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Hari ini masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Echa. Kalau tadi kita udah kenalan gitu kan ya sama Kak Echa, terus gimana awal mula ceritanya sih Kak Echa tuh akhirnya menekuni olahraga renang sampai hari ini masih jadi atlet aktif gitu kan ya renang. Dan di sisi lain ada kesibukan sebagai mahasiswa farmasi gitu kan ya. Yang kita tahu itu bisa dibilang banyak praktikumnya juga, terus main padat juga ya Kak ya. Nah itu kalau misalkan kita ngomongin tentang apa ya, keseimbangan antara kuliah sama hobi atau di atletnya ini, Kak Echa tuh gimana sih biasanya untuk menyeimbangkan kedua hal itu? Ya pasti basic banget time management sih. Kalau apa ya, aku latihan itu kan pagi atau enggak sore ya di Malang ini ya. Jadi kadang kalau emang nggak ada kuliah pagi, aku latihan pagi. Tapi lebih sering sih latihan sore, soalnya kuliah juga nggak sampai sore banget kan. Tapi latihannya kadang dimulai jam 5. Jadi aku kadang lebih prefer yang sore aja. Daripada pagi kan takutnya kuliah ngantuk kan. Jadi habis kuliah baru latihan gitu. Jadi menyesuaikan juga gitu ya, kegiatan hari itu ada apa baru ngatur gitu ya. Oke, berarti emang selama walaupun ngerantau di Malang gitu kan tetap aktif renangnya tuh gimana? Maksudnya tetap bisa maintain, tetap rajin latihan, terus juga intinya nggak lepas gitu, jadi nggak jarang renang gitu. Karena aku udah nekunin renang ini dari SD, SMP, SMA, jadi kayak punya self disiplin sendiri gitu loh, kayak udah kebiasa. Terus kan apa sih yang mau diraih, berarti harus ada perjuangannya juga kan. Jadi aku nggak ngelupain apa goals aku selama aku di Malang ini. Jadi apalagi makin gede harus makin tahu diri gitu kan ya. Jadi aku selama di Malang ini baik-baikin time manajemennya, apa aja yang bisa didapat di waktu-waktu yang gak banyak ini. Jadi biar bisa nyeimbangin juga renang sama kuliahnya gitu. Oke, luar biasa. Ngomongin goals dan apa ya,
cita-cita mungkin ya, atau harapan. Apa sih emang goalsnya Kak Eca kalau boleh tahu gitu, terutama mungkin di olahraga renang ini gitu. Apa sih yang mau dicapai gitu? Kalau dari aku sendiri sih, aku goals terdekat aku ya, aku pengen banget bisa lolos seleksi biar masuk ke tim Asian Games gitu. Ya, masih diusahakan. Iya, kita di sini semua mendoakan gitu ya, semoga terwujud gitu. Nanti kita nonton sama-sama di TV gitu. Semoga nanti kalau ya. Kak Eca jadi atlet. Oke, berarti maksudnya kan untuk bisa sampai punya goals atau cita-cita yang seperti itu kan ada hal-hal yang sudah dicapai sebelumnya gitu ya, mungkin prestasi-prestasi, terus juga pengalaman Kak Eca yang sebelum-sebelumnya yang akhirnya membuat Kak Eca tuh ngeset goals yang lebih tinggi gitu kan. Nah, kita masuk nih pengalaman prestasi atau perlombaan yang pernah Kak Eca ikutin. Boleh dong diceritain terakhir kali ikut lomba apa? Terakhir kali itu tahun lalu aku ikut lomba wakilin UB di Gajah Mada Swimming Competition diselenggarain sama UGM. Di situ aku alhamdulillah bisa dapat medali ya, walaupun juara 3, tapi teman-teman UKM renang udah seneng banget. Aku juga udah berusaha semaksimal mungkin sih untuk di lomba tersebut. Oke, berarti itu lingkupnya nasional. Nasional ya. Nasional, luar biasa, itu udah pencapaian yang keren juga Kak gitu kan, selain mengharumkan, membanggakan diri sendiri, keluarga, tapi juga UKM bahkan UB gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi kan kita sempat bahas tuh lomba pertamanya Kak Eca waktu SD. Itu kayak gimana sih lombanya? Maksudnya sekarang kan pasti udah kayak gaya bebas atau gaya kupu-kupu dan gaya-gaya lainnya gitu. Kalau yang pertama kali dulu tuh lombanya seperti apa? Pertama kali ya, seingatku sekarang ya, aku berenang gaya bebas, tapi cuman yang 25 meter doang sih, emang untuk bocah gitu sih. Di kelas 1 itu lumayan lah. Dan akhirnya tuh dilanjutkan lomba-lomba yang lain gitu. Makin panjang range-nya, makin panjang. Sekarang SMA terakhir itu aku bukan renang yang di kolam doang, tapi ada namanya open water swimming kan. Itu dia renangnya di laut gitu. Terus pas SMA itu aku sampai 10 kilometer berenangnya. Wah, dari yang awalnya 25 meter sekarang udah berani 10 kilometer, dan bahkan itu di laut. Di laut. Pas ya. Boleh dong Kak diceritain, tuh menarik banget tuh kayaknya. Itu lomba diselenggarakan oleh siapa? Terus kok bisa sih akhirnya ikut lomba itu gitu? Dulu jadi aku itu kan emang renangnya yang di kolam aja kan. Cuman pas SMA itu aku ngelihat ada nih kesempatan aku buat ngewakilin DKI Jakarta di renang yang di laut. Karena kebetulan di renang aku di kolam tuh kayak nggak masuk seleksinya gitu. Jadi aku coba di renang yang di laut itu. Terus pas dicoba pilihannya ya kalau nggak 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo gitu kan Kak. Pertama aku masih nyoba yang 3 kilo. Terus dari hasil tersebut cukup memuaskan, aku masuk ke tim DKI Jakarta sebagai tim open water itu. Terus dari situ aku mulai seleksi-seleksi lagi nih sebagai atlet OWS itu. Jadi aku di situ seleksi buat PON waktu itu. PON itu tuh aku seleksi juga 3 kilo. Terus pas PON aku juga akhirnya aku lolos seleksi, alhamdulillahnya ngikutin PON, jadi bawa nama DKI Jakarta tuh. Terus aku tuh ada di nomor 5 kilo. Dan itu kayak satu pencapaian tinggi banget buat aku kan. Soalnya aku di situ baru SMA. Terus 5 kilo bagi teman-teman SMA tuh kayak udah wow banget gitu. Soalnya teman-teman yang lain tuh kayak lebih besar-besar lagi kan umurnya. Oke, kita hold dulu gitu ya sampai akhirnya seleksi dari 3 kilo ke 5 kilo gitu kan. Nanti kita gimana sih ceritanya Kak Eca bisa sampai akhirnya lolos gitu. Berarti seleksi lagi kan untuk yang 10 kilo itu. Iya. Wah, itu luar biasa. Nanti kita kepoin lagi gitu ya. Tapi kita bakal jeda sebentar Kak Eca, nanti kita akan lanjut. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite the Spirit of Sport.
Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Masih sama Sekar dan juga narasumber kita hari ini Kak Echa, yang barusan sebelum jeda tadi kita ngebahas tentang OWS ya, Open Water Swimming. Oke, ternyata Kak Echa ini adalah atlet yang udah bisa sampai 10 kilometer jauhnya gitu kan untuk berenang, bahkan di laut lepas. Nah, karena tadi kita agak motong gitu ya, kayak penjelasan dari Kak Echa, kita lanjutin. Tadi kalau misalnya Kak Echa cerita sampai seleksi lolos di 5 km. Gimana sih akhirnya kok bisa gitu tembus 10 kilo gitu? Jadi dari hasil 5 kilo itu pelatih-pelatih aku tuh kayak wah, Echa nih bisa nih kalau ditambah lagi. Jadi pas seleksi PON untuk yang kemarin lagi, itu aku diturunin di 10 km tersebut sebagai perwakilan dari DKI Jakarta. Kayak aku dipercayakan teman-teman dan pelatih-pelatih aku tuh biar bisa ke 10 km tersebut. Yes, alhamdulillah nyampe ya 10 km. Aku juga pertamanya kayak nggak yakin gitu, cuman karena orang-orang di sekitarku tuh lebih yakin dari aku, itu bikin aku lebih semangat lagi latihannya. Jadi aku bisa ngelesain 10 km tersebut. Wah, luar biasa. Tapi itu pelaksanaannya ada di mana, Kak? Kemarin itu ada di Lupa ya. Tanjung Kodok itu loh. Aku lupa namanya. Oke, pokoknya di daerah Di berarti Jatim kemarin dekat di Jawa Timur itu. Apa ya, lupa aku namanya. Oke. Tapi kayak di lepas laut lepas itu. Tapi itu berarti kondisi lautnya tuh yang ombaknya kayak gimana? Maksudnya seberapa arusnya tuh kayak gimana sih? Kalau pas hari H aku lomba itu kebetulan cuaca lagi panas-panasnya, terus arusnya juga lagi besar-besarnya. Jadi kayak orang-orang juga khawatir juga ngeliat aku, tapi kan aman ya, perlombaannya kan diselenggarain sama dari Aquatic Indonesia juga, jadi pasti kalau ada apa-apa juga ada yang pertolongan pertamanya. Ya. Wah, luar biasa. Itu gimana tuh perasaan Kak Echa setelah kayak, wah aku ternyata bisa nih nyampe 10 kilo di laut lepas gitu. Pernah nggak sih ngebayangin sebelumnya gitu bakal ikut lomba renang tapi nggak di kolam renang gitu? Aku kayak bener-bener nggak ngebayangin sama sekali, kayak aku ngerasa kolam tuh udah safe zone aku gitu kan. Cuman aku dikasih kesempatan untuk keluar dari safe zone aku, terus kayak 10 km aku ngebayanginnya aja kayak ini aku berhenti di tengah-tengah apa nggak apa-apa ya. Tapi kayak aku percaya sama semuanya percaya sama aku, jadi kayak mau nggak mau aku harus dalam diri aku harus percaya sama diri aku juga kan. Jadi aku selesain gitu 10 km. Kayak seneng banget sih kalau sudah selesai, kayak aku 10 km nih gitu. Keren. Pencapaian terbesar sih. Oke, luar biasa. Berarti bisa dibilang apakah itu adalah perlombaan yang paling berkesan dan paling membanggakan, atau ada nggak sih cerita lain yang Ada sih yang lain sih. boleh diceritakan ya? Kalau tadi itu kayak nasional, ini yang sekarang tuh internasional. Terus uniknya tuh dia tuh kan ini di Malaysia kan, terus jadi itu dia danaunya tuh danau buatan, jadi kayak feelingnya tuh berbeda kan sama laut lepas. Dan pas itu juga tuh aku baru-barunya masuk kuliah, jadi kayak ngerasain baru masuk kuliah, baru di lingkungan Malang yang baru, tapi harus tetap latihan dan masih harus ngikutin lomba yang bawa nama Indonesia gitu loh Kak. Terus itu kayak rasanya tuh kayak capek banget, itu kayak titik tercapek aku, kayak ospek itu kan capek banget. Iya, benar. Rangkaiannya panjang gitu ya. Tapi tetap harus latihan harusnya. Tapi alhamdulillahnya hasilnya bagus. Aku dapat medali juga di sana, bawa nama Indonesia. Terus kayak dari UB juga diapresiasi. Itu aku senang banget sih situ. Wah, luar biasa. Aku merinding gitu ya. Jujur dari tadi dengerin mulai yang kayak ikut open water swimming itu kayak wow, di laut lepas 10 km gitu kan, itu yang lingkup nasional, bahkan sekarang barusan Kak Echa juga cerita di internasional. Berarti itu yang internasional itu juga termasuk kategori open water juga ya? Tapi 3 kilo yang di Malaysia. Luar biasa gitu kan. Nah pasti kan kayak dari awal sampai saat ini Kak Echa masih menekuni renang ini kan ada ups and downs-nya juga gitu. Pernah nggak sih Kak Echa kayak ngerasa bosen, jenuh gitu sama renang, terus kayak kayaknya aku udah aja deh, atau nggak ada, cuma kayak bosan aja tapi karena udah ngerasa
renang tuh udah bagian dari dirinya Kak Eca, jadi atau gimana? Pernah nggak titik rendahnya di renang tuh? Pasti kalau jenuh tuh ada ya, apalagi kalau udah punya goals gitu, kadang goalsnya nggak tercapai itu kan rasanya kayak aku mau berhenti aja gitu. Apa aku tuh ngerasainnya pas zaman SMA, karena kalau SMA tuh kan lingkungannya tiba-tiba jadi seru gitu ya, kayak teman-teman aku main, masa aku latihan gitu. Renang mulu. Teman-teman aku kesini nanti aku ketinggalan, aku kayak aku nggak bisa cerita mereka aku di mana gitu. Nggak nyambung gitu ya obrolannya. Benar. Apalagi kayak SMA lagi seru-serunya juga kan. Kayak lagi tiba-tiba kayak banyak kegiatan yang lebih seru daripada berenang gitu kan. Cuman ya di situ pas SMA tuh aku ngerasa paling jenuh untuk karir renang aku di situ. Tapi karena COVID juga ya, jadi kayak tiba-tiba dari yang seru di SMA tiba-tiba di rumah gitu kan. Mau nggak mau aku ya tetap ngelanjutin renang aku. Jadinya udah sih abis SMA nggak apa-apa lagi, tetap semangat berenang lagi. Berarti emang mungkin semesta juga mendukung gitu ya untuk tetap menekuni renang ini sampai akhirnya kayaknya juga bisa sampai membanggakan nama Indonesia bahkan di kancah internasional gitu kan, luar biasa. Pastinya gitu ya, aku yakin sobat sport yang nonton juga jadi terinspirasi, termotivasi gitu kan sama Kak Eca. Nah, kira-kira Kak Eca ada nggak sih pesan buat misalkan sobat sport ada nih yang punya minat di renang atau misalkan lagi jenuh gitu kan di renangnya, ada nggak sih pesan yang mau Kak Eca sampaikan gitu, motivasi atau pesan semangat apa sih? Kalau dari aku sih yang pasti semangat terus ya, soalnya teman-teman effort kalian tuh pasti terbayarkan kok, apapun itu, nggak cuman dari hasil dari lombanya aja, tapi effort step by stepnya itu tuh kalian pasti diapresiasi sama lingkungan kalian. Jadi kalian harus semangat terus, nggak boleh nyerah. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Eca. Pesan itu tadi sekaligus juga menutup gitu ya perbincangan kita hari ini. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak gitu. Semoga apa yang Kak Eca sampaikan juga bisa bermanfaat untuk siapapun yang menonton, bisa menginspirasi dan memotivasi siapapun yang menonton juga gitu ya. Semoga Kak Eca juga sehat selalu, sukses selalu dan tambah bersinar gitu ya, terutama karir renangnya gitu. Oke Sobat Sport, itu tadi perbincangan seru kita bersama dengan Kak Eca. Semoga episode kali ini juga bisa menambah semangat Sobat Sport gitu ya untuk terus menekuni apa yang memang sudah menjadi hobi dan emang udah punya bakat gitu kan di diri kita. Jangan sampai itu menjadi hal yang sia-sia gitu. Kata Kak Eca tadi juga, percaya aja effort yang kita lakukan itu pasti akan ada hasilnya gitu yang baik, entah itu bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Jadi Sobat Sport tetap jaga kesehatan dan semoga selalu bahagia. Aku Sekar Hayu pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Dadah.